Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mesyananda dengan NIM 081128253031. Di sini saya akan membuat tugas algoritma dan pemrograman yang keempat yang dimana buat program untuk menghitung hasil pangkat dari deret suatu bilangan. Contohnya itu, yang pertama itu misalnya inputnya itu 4, maka outputnya itu akan dihitung dengan cara 1 ditambah 2 ditambah 3 dan pangkat 4. Jadi apa yang diinput itu yang akan menjadi pangkat dan sebelum eh, angka yang diinput itu dia akan dijumlahin. Maka ini hasilnya itu sama dengan 6 pangkat 4. Dan contoh yang kedua itu jika inputnya itu 5 maka outputnya itu 1, 2, 3, 4 dan pangkat 5. Di sini saya akan menjelaskan C++-nya, program C++-nya yang mana pertama itu ada use input stream. Ini itu untuk eh, membaca fungsi input output seperti in, out, dan inline. Lalu ada using namespace std. Ini tuh untuk eh, agar memudahkan kita supaya tidak perlu menambahkan std di setiap depan di depan setiap perintah seperti out dan in. Jadi kayak std, out, std, in tidak perlu. Terus di situ ada inline. Inline itu fungsi utama dari sebuah program. Lalu ada buka kurung awal itu menandakan mulainya sebuah program. Lalu ada in and i. In and dan i itu in itu integer. And dan i itu variabel. Jadi ada variabel n dan i yang bertipe data integer. Integer itu adalah bilangan bulat. Lalu ada long jumlah deret yang diisi dengan 0 dan ada hasil yang dimana itu menetapkan hasilnya itu 1. Lalu di sini dia mencetak input n dan memberikan perintah kepada pengguna untuk memasukkan nilai n ke layar. Dan si in n itu membaca nilai input yang dimasukkan oleh pengguna dan dia akan menyimpannya ke variabel n. Lalu si out buka kurung. Di sini saya memakai buka kurung karena pada contoh itu ada buka kurung ya. Jadi di sini saya ingin mencetak buka kurung. Lalu ada masuk ke perulangan pertama yang dimana untuk I itu sama dengan 1 dan I itu kurang dari N, maka dia akan melakukan proses ini. Dimana jumlah deretnya itu ditambah dengan ditambah dengan I. Jumlah deret plus sama dengan I itu artinya jumlah deret sama dengan jumlah deret tambah dengan I. Lalu dia langsung mencetak nilai I itu berapa. Dan dia masuk ke kondisinya yang dimana jika I itu kurang dari N min 1, maka dia akan mencetak tambah, tanda tambah gitu. Lalu dia akan terus, lalu setelah ini selesai, maka dia akan ke sini. Mana ini akan menambahkan dengan I plus plus. I terakhir itu akan ditambah dengan 1. I plus plus itu artinya 1. Jadi I-nya sekarang itu adalah 2. Jadi 2 itu apakah 2 itu kurang dari N? Nah, ini itu berapa? Nah, terus berulang sampai ke N. No, bukan ke N, tapi N min 1. Karena itu kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari itu berarti nilai N-nya itu misalnya 4, maka dia adalah 3. Ke 3 gitu. Sampai 3. Lalu jika ini sudah tidak lagi terpenuhi atau ini sudah eh, ya sudah tidak lagi terpenuhi ya. Jika nilai for-nya ini sudah tidak terpenuhi, maka dia akan ke perulangan kedua yang dimana di sini untuk menentukan hasilnya. Nah, untuk I itu sama dengan 0, jadi misalnya itu 0 dan I itu kurang dari N, maka dia akan memproses bahwa hasil itu dikali dengan jumlah deret. Nah, jumlah deret itu didapatkan di sini. Nah, hasilnya itu berapa? Hasilnya itu kan diibaratkan 1 nih. Jadi 1 itu dikali dengan jumlah deret. Lalu dia akan terus memproses, oh ya, setelah itu dia akan langsung menambahkan I itu dengan 1.
Dan dia akan memproses apakah I itu sekarang I-nya itu sekarang satu nih. Apakah satu itu kurang dari N? Jika iya, maka dia akan terus memproses ini. Tapi jika tidak, dia akan langsung mencetak. Di sini saya mencetak tutup kurung sama pangkat. Karena eh, dia itu dalam kurung satu ditambah dalam kurung angkanya, angka dari I ke N, lalu tutup kurung dan pangkat nilai N. Itu. Terus di sini saya mencetak sama dengan lalu mengisi hasil. Dan N line adalah untuk enter. Sini kita coba running ya. Eh, di sini saya misalkan berapa ya? 3. Maka dia akan memproses seperti ini. Hmm. Dan ini kan 3 nih, dia akan mencetak buka kurung dulu. Lalu dia akan memulai perulangan di mana I-nya itu kan sama dengan satu. Apakah I itu kurang dari N? N-nya itu 3. Kan iya. Maka dia akan menghitung jumlah daratnya. Itu jumlah daratnya itu 0 ditambah dengan eh, tambah dengan I. I-nya itu 3. Jadi jumlah daratnya itu adalah 3. Lalu dia akan mencetak I. I-nya itu adalah satu. Dan ke kondisi selanjutnya di mana I-nya itu kan satu. Apakah satu itu kurang dari N? N-nya itu 3. 3 dikurang dengan satu itu 2. Apakah I-nya itu kurang dari N dikurang satu 2. Jika iya, maka dia akan mencetak plus. Dan dia akan ke sini, dia akan menambahkan I itu dengan satu. Jadi sekarang I-nya itu ada 2. Apakah 2 itu kurang dari 3? Iya, maka dia akan memproses ini, di mana jumlah deretnya itu ditambah dengan I. Jumlah deretnya tadi adalah satu ya. Maka satu itu ditambah dengan nilai I. I-nya sekarang itu 2. Maka di sini nilainya itu adalah 3. Terus, eh, dia mencetak angka, dia mencetak nilai I. I-nya itu kan 2. Jumlah deretnya 3. Dan dia masuk ke kondisi selanjutnya yang dimana eh, jika I itu kurang dari N min 1, maka dia akan mencetak plus. Nah, I-nya ini kan 2. Dikurang dengan N min 1. Maka dia akan mencetak plus. Sedangkan N-nya itu kan 3 dan dikurang dengan min 1. Itu kan 2. 2 kurang dari 2 itu kan tidak terpenuhi karena kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan itu berarti nilai 2-nya itu tetap terhitung. Tapi karena kurang dari berarti kurang dari 2. Jadi 1 kan. Tapi di sini 2 kurang dari 2. Itu kan tidak. Maka dia tidak akan mencetak plus lagi. Maka dia langsung ke sini. Itu tambah dengan, oh, maka dia langsung ke sini. Dia langsung ke perulangan selanjutnya yang dimana untuk mencari eh, angkat hasil. Lalu di sini itu dia untuk I itu sama dengan 0 dan I itu kurang dari N. Nah, 0 itu kan kurang dari 3. Maka dia akan menghitung hasilnya yang dimana hasil itu dikali dengan jumlah deret. Nah, hasilnya kan satu nih. Jumlah deretnya itu berapa? Jumlah deretnya tadi jadi berapa ya? Apa namanya? Jumlah deretnya tadi 0 tambah 1. 0 tambah 1. Maka 1. 1 ditambah. Oh, jumlah deretnya itu 3. Kan ini jumlah deretnya itu adalah 3. Terus, sini lagi. Itu tambah dengan 1. Maka di sini I-nya sama dengan 1. Apakah 1 itu kurang dari N? Iya.
dia akan memproses lagi. Hasilnya itu adalah satu. Oh, salah. Di sini hasilnya itu satu dikali dengan jumlah deret. Berarti tiga kan? Berarti hasilnya itu adalah tiga. Tiga dikali dengan jumlah deret. Jumlah deretnya itu tiga maka sembilan. Hasilnya tiga dikali dengan jumlah deret. Hmm. Ya, tiga kali tiga, sembilan. Maka dia akan memproses lagi di sini. Apakah eh, itu enggak dia proses dulu ke sini. I itu tambah dengan satu lagi, ini kan dua. Maka ini sekarang itu adalah tiga. Salah. Ini adalah sekarang, I sekarang itu adalah dua. Maka di sini dua. Apakah dua itu kurang dari N? Ya. Maka dia akan memproses lagi yang di mana hasilnya itu kan sekarang sembilan ya hasil terakhir tadi. Sembilan dikali dengan tiga. Sembilan dikali dengan tiga itu kan 27. Nah, berarti 27 di sini hasilnya adalah hasilnya itu 27. Terus proses lagi I plus plus 2 ditambah dengan satu. 2 sama dengan I sama dengan 3. Jadi apakah I itu kurang dari N? Tidak. Karena kurang dari, bukan kurang dari sama dengan tidak. Jadi ini tidak terpenuhi maka hasil akhirnya itu adalah 27. Dan dia akan mencetak tutup kurung terlebih dahulu baru pangkat atau tanda pangkatnya. Dan diisi dengan nilai N. N-nya tadi kan 3. Lalu dia akan mencetak juga sama dengan dan dia akan mengisi variabel hasil. Hasilnya terakhir tadi 27. Oke, jadi itu saja penjelasan runningnya. Lanjut kita ke logika programnya, di mana program itu dimulai dengan memesan tempat untuk variabel angka bulat n dan i bertipe integer ya. Hmm, 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 hmm. Tuh. Serta variabel jumlah deret dan hasil bertipe data long untuk menampung angka yang lebih besar. Lalu variabel jumlah deret diinisialisasi dengan nilai nol sebagai wadah penjumlahan, sedangkan variabel hasil diinisialisasi dengan nilai satu sebagai titik awal perkalian pangkat. Setelah variabel siap, program meminta pengguna memasukkan sebuah nilai bulat ke dalam variabel n. Segera setelah input diterima, program mencetak yang karakter kurung buka untuk memulai tampilan visual deret matematika di layar. Selanjutnya, program menjalankan perulangan pertama menggunakan for untuk menghitung deret angka. Lalu, perulangan ini berjalan mulai dari angka satu selama nilai tersebut kurang dari n. Di dalam proses ini, setiap angka i akan ditambahkan ke dalam jumlah deret dan dicetak layar. Agar tampilan rapi, program secara otomatis menambahkan simbol tambah di angka-angka tersebut, namun berhenti memberikan tempat sebelum angka terakhir dalam deret. Setelah sebuah deret, setelah seluruh deret itu dijumlahkan dan kurung ditutup, program melakukan perhitungan pangkat. Program menjalankan perulangan kedua sebanyak n kali dalam setiap putaran perulangan ini, maka nilai hasil akan dikalikan dengan total jumlah deret yang sudah didapatkan sebelumnya. Jadi variabel hasil itu didapatkan dengan cara mengalihkan total jumlah deret dengan dirinya sendiri sebanyak n kali. Terakhir, program menjalankan perintah untuk menampilkan format pangkat dan hasil perhitungan ke layar. Lalu program mencetak tutup kurung dan simbol pangkat, diikuti nilai n dan diakhiri dengan nilai akhir dan variabel hasil. Lalu ini tampilan pseudocode-nya yang mana ada variabel n dan i yang bertipe data integer dan jumlah data. Lalu jumlah deret dan hasil yang bertipe long. Begin itu memulai eh, di sini ada jumlah deret yang diisi dengan nol dan hasil yang diisi dengan satu.
dan dia menginput nilai n lalu mencetak buka kurung masuk ke perulangan for yang dimana sini belum saya dapet. Masuk ke perulangan for yang dimana jika i itu diisi dengan satu, to n min satu do, maka lakukan jumlah deret itu diisi dengan jumlah deret tambah dengan i. Lalu dia akan mencetak eh, lalu dia akan mencetak i itu dan dia akan melakukan pengecekan. Jika i itu kurang dari n min satu, maka dia akan mencetak plus. Ini. Lalu di sini dia akan terus mengulang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dia akan terus mengulang sampai kondisi yang eh, perulangan ini sudah tidak lagi terpenuhi, maka dia akan ke pengecekan selanjutnya yang dimana untuk i itu diisi dengan nol, to n min satu do, maka lakukan hasil itu diisi dengan hasil dikali dengan jumlah deret. Lalu dia ak- lalu dia akan mengecek atau melakukan perulangan sampai kondisi ini sudah lagi tidak terpenuhi dan dia akan langsung mencetak tutup kurung dan pangkat diisi dengan nilai variabel n dan mencetak sama dengan dan diisi dengan hasil variabel hasil. Dan di sini n. Maaf, ulang. Nah, eh, baik, selanjutnya itu untuk penjelasan program yang mana dia memasukkan header file use term untuk fungsi input output seperti cout, cin, dan inline, lalu menggunakan using namespace std itu agar tidak perlu lagi menulis std di setiap perintah. Lalu, fungsi utama sebuah program, lalu tanda kurung kurung awal buka itu menandakan mulainya program dan mendeklarasikan variabel n untuk menyimpan input jumlah angka dan i sebagai pecacah perulangan bertipe data integer. Lalu mendeklarasikan jumlah deret dengan nilai 0 dan hasil bernilai satu bertipe data long. Menampilkan input n ke layar, lalu memberikan nilai input dan menyimpan ke variabel n. Lalu mencetak karakter buka kurung ke layar dan memulai perulangan pertama yang berjalan dari i sama dengan satu sampai n dikurang dengan satu. Lalu awal dari perulangan for pertama dan menambah nilai i ke dalam variabel jumlah deret, lalu mencetak nilai i ke layar, lalu melakukan pengecekan if, apakah jika i itu kurang dari n di min satu untuk mencetak tanda plus. Lalu mulai kondisi if dan mencetak tanda plus di antara angka, namun tidak mencetaknya di angka terakhir. Lalu akhir dari kondisi if, akhir dari perulangan for, dan mulai perulangan kedua yang berjalan dari i sama dengan 0 sampai n min satu. Lalu awal perulangan for kedua, lalu melakukan operasi pemangkatan dengan cara mengalihkan hasil dengan jumlah deret secara berulang. Lalu akhir dari perulangan for, lalu mencetak penutup kurung, lalu simbol pangkat dari dan dia mencetak nilai n. Lalu menampilkan hasil perhitungan akhir dan mengakhiri baris. Dan tanda kurung perawat tutup itu menandakan akhir dari program. Di penjelasan runningnya, di mana program pertama kali itu menampilkan teks input n dan berhenti sejenak untuk menunggu pengguna mengetikkan angka. Pada contoh ini pengguna memasukkan angka 3, lalu mencetak buka kurung dan masuk ke penjumlahan deret log pertama atau penjumlahan for ya. Pertama, di mana lab ini berjalan selama i kurang dari n. Dalam kasus ini i sampai 2. Ya, kenapa i sampai 2? Karena kurang dari 3. Angka 2. Jadi iterasi satu itu i sama dengan 1. Maka jumlah dari itu menjadi 0 ditambah dengan 1 sama dengan 1. Dan layar akan mencetak 1.
karena 1 itu kurang dari 3 min 1 adalah salah. Program itu tidak mencetak plus. Iterasi kedua itu I itu sama dengan 2 dan jumlah deret itu menjadi 1 tambah 2 sama dengan 3 dan layar mencetak plus 2. Kondisi if terpenuhi karena ini iterasi sebelum terakhir. Lalu ada variabel jumlah deret sekarang itu bernilai 3. Dan tahap pemangkatan tuh untuk perulangan for yang kedua. Di mana loop ini berjalan sebanyak n kali, 3 kali untuk menghitung 3 pangkat 3. Dan pertama itu ada iterasi 1, yang mana hasil itu dari 1 dikali dengan 3. Nah, hasilnya itu adalah 3. Dan iterasi kedua itu hasil sama dengan 3 kali 3, hasilnya 9. Lalu iterasi ketiga itu hasil sama dengan 9 dikali dengan 3, itu hasilnya 27. Selesai loop variabel hasil sekarang bernilai 27. Program akan mencetak sisa formatnya dengan tutup kurung pangkat 3 sama dengan 27 dan tampilan di layar itu 1 tambah 2 pangkat 3 sama dengan 27 lalu selesai. Nah, selanjutnya ada bentuk selanjutnya itu flowchart yang dimana ada bentuk oval. Oval itu untuk input dan input apa? Oval itu untuk start dan end atau untuk mulai dan selesai. Lalu ada bentuk persegi panjang itu untuk memasukkan variabel yang memiliki nilai, yaitu jumlah deret yang mana nilainya itu 0 dan hasil nilainya itu 1. Lalu di sini ada bentuk jajar genjang. Jajar genjang itu untuk input dan output. Nah, di sini sudah ada contohnya di mana pertama itu ini itu untuk input, dia menginput variabel n dan mengoutput yang ini dia mengoutput atau mencetak buka kurung ke layar. Lalu masuk ke perulangannya, yang dimana jika for I itu sama dengan 1 to N min 1, maka jika benar dia akan memproses jumlah deret itu sama dengan jumlah deret ditambah dengan 1. Lalu dia akan mencetak tambah dengan I, lalu dia akan mencetak I dan masuk ke kondisi yang dimana jika I itu kurang dari N min 1, maka dia akan mencetak plus. Tetapi jika tidak, dia akan langsung ke I plus plus. Atau dia langsung mulai ke perulangan lagi kembali. Sampai perulangan ini tidak terpenuhi. Jika sudah tidak lagi, jika tidak terpenuhi, maka dia langsung ke pengecekan selanjutnya. Yang mana untuk I itu sama dengan 0 to N min 1. Jika ini terpenuhi, maka dia akan memproses dengan hasil itu dikali dengan jumlah deret dan dia akan menambahkan dengan dan eh, I itu akan ditambah dengan 1 lalu dia akan terus mengulang sampai kondisi ini sudah lagi tidak terpenuhi. Dia akan mencetak buka kurung, tutup kurung, pangkat, dan nilai dari variabel n, lalu dia juga mencetak sama dengan dan hasil dari variabel hasil. Lalu selesai. Oke, jadi itu saja penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata dan salah dalam perbuatan maupun dalam bertugas. Dan saya juga minta maaf karena berapa kali saya batuk. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.